Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuninya." Dalam ayat-ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, juga kepada kita semua, mengenai bahaya dari dosa. Dosa sangat berbahaya. Itu sebabnya kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa dosa itu sangat mengerikan. Akibat dosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Mereka kehilangan persekutuan dengan Allah. Kehadiran Allah yang dulunya merupakan kesenangan bagi mereka berubah menjadi momen yang sangat menakutkan. Mereka kehilangan berkat-berkat Allah yang sangat luar biasa. Mereka kehilangan kehidupan dalam kelimpahan dan masuk dalam kesukaran hidup. Tidak hanya itu, dosa Adam dan Hawa telah turun kepada semua manusia dan berdampak buruk dalam hidup manusia. Terjadinya pembunuhan oleh Kain dan berbagai macam kejahatan, sehingga Allah harus memusnahkan manusia dengan air bah. Rasul Paulus memberikan gambaran buruk tentang dosa di dalam Roma pasal 1 ayat 21-32. Manusia menyembah berhala. Manusia tidak memuliakan Allah sehingga Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang sangat menjijikkan. Allah sangat murka kepada mereka. Itulah sebabnya upah dosa adalah maut. Tuhan Yesus menyatakan, "Jagalah dirimu dari dosa." Kita semua anak Tuhan harus dapat menjaga diri dari dosa. Alkitab menyatakan agar kita tidak hidup dalam dosa. Kepada seorang perempuan berdosa yang diampuni oleh Tuhan Yesus, ia berkata, "Jangan berbuat dosa lagi." Rasul Paulus menyatakan kita tidak boleh berbuat dosa agar kasih karunia semakin bertambah. Rasul Yohanes berkata, "Jangan berbuat dosa lagi." Nah, bagaimana kita dapat menjaga diri dari dosa? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam ayat-ayat renungan kita ini? Yang pertama, agar kita menjaga diri dari dosa, janganlah kita menyesatkan. Atau jangan membuat orang lain berbuat dosa. Kalau kita melakukannya, ini adalah dosa besar. Alkitab mengatakan, celakalah orang yang membuat orang lain berbuat dosa. Hukumannya sangat berat. Perhatikan bahwa kasih tidak bersuka cita atas ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kapan kita menyesatkan orang lain? Yaitu saat kita tidak mengajarkan kebenaran atau kita mengajarkan yang salah. Itu sebabnya para pelayan Tuhan harus mengawasi ajarannya, dan orang tua harus menasihatkan yang benar kepada anak-anak mereka. Saat kita meminta orang lain melakukan dosa untuk kita juga menyesatkan. Kita membuat orang lain berbuat dosa. Contohnya, kita minta orang lain berbohong untuk kita, atau menipu untuk kita, dan masih banyak contoh lain lagi yang tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, agar kita menjaga diri dari dosa, kita harus saling menasihati, menegur saudara kita yang berbuat dosa. Dengan saling menasihati, kita menjaga diri dari dosa. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, kita harus merelakan diri kita ditegur dan kita harus mau bertobat. Yang ketiga, untuk menjaga diri dari dosa,
maka kita harus mau saling mengampuni. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dengan demikian, mengajarkan pertobatan kepada orang lain. Kalau kita tidak mengampuni dosa, maka kita telah berbuat dosa. Dalam Matius 6 ayat 14-15 dituliskan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat bahaya dari dosa dan pesan firman Tuhan, mari kita menjaga diri dari dosa dengan tidak membuat orang lain berbuat dosa, dengan saling menegur, saling menasihati, dan dengan saling mengampuni. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.